belajar yang guru untuk belajar itu siapa yang ngasih tahu kalau Yesus itu Tuhan? Nama guru saya maksudnya. Ya, masa iya saya harus sebutkan sini? Enggak, guru Bang Raul itu ngasih tahu enggak? Dia tahu dari mana, dari Bible atau dari menurut dia sendiri? Iya, dari Bible kan. Kan saya Dari juga Bible. saya kan tidak Bible bagian mana yang saya mengatakan? tidak sekolah Alkitab, Bang. Bang, Saya Bible, juga bukan di apologet. bagian yang mana dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah Sang Maha Kuasa? Tidak ada kata Sang Maha Kuasa di situ. Yang namanya Tuhan pencipta, Tuhan yang kita sembah itu, Bang, menurut Abang Maha Kuasa tidak? Iya, kuasa, Bang. Ah, ini lagi Tuhan lagi nih. Aduh. Iya, kira-kira Yesus menurut Abang Maha Kuasa tidak? Bagaimana dia itu manusia, Bang. Ternyata Yesus manusia dan manusia nggak mungkin Tuhan, gitu. Bang Cepi, Islam Kristen nih Bang Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sia. Galada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan sama Bang Cepi apa sama Bang Abu nih? Silakan. Saya mau review dulu. Bang Abu, aku kemarin hujan nggak ke sana, Bang Abu? Iya, aku tahu. Pakai motoran yang pasti bahasa kita. Saya mau review dulu, Bang. Dari mana kau tahu Yesus Tuhan? Dari dulu. Mantap. Jawabannya mantap. Dari dulu. Tidak di dunia nyata, di sini minoritas aku ya, Bang ya. Abang jangan ngomong minoritas, Bang. Semua manusia itu baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti ini berhak mengeluarkan suara. Silakan Abang bersuara. Kita nggak, kan kami nggak memperebutkan Abang di sini. Makanya aku tanya sama siapa? Nih, sama Bang Abu atau sama Bang Cepi mau diskusinya? Gitu loh, Abang. Cepi dulu, nanti ntar bilang gue belakangan aja nggak apa-apa. Oke, Bang Cepi. Nah, gitu. Hebat kan kami ketika sama Bang Cepi kami nggak mengganggu. Bang Cepi. Oi, Bang Cepi. Bang Haji. Iya, pokoknya Lanjut. Ini ada Bang Raul, silakan. Yang mana nih hotelnya nih? Coba. Bang Raul. Oke, Bang Raul. Saya mau nanya sedikit ya, Bang Raul. Boleh nggak, Bang Raul? Bang Raul monitor. Bang Raul percaya bahwasanya itu Apa ini? Yesus. Sedikit banyak atau sedikit apa, Bang? Silakan, Bang. Sedikit aja, saya emang nggak pernah banyak-banyak. Ntar juga Sedikit jawaban banyak nih, biasanya ini konten. begini. Ya, Abang percaya Yesus itu pencipta apa ciptaan Tuhan? Silakan. Khususnya nih, ya dia ciptaan, Bang. Ciptaan ya, Bang. Berarti jelas ya, Yesus bukan Tuhan dong, Bang. Ya Tuhan dia, Bang, Tuhan. Dalam pandangan kami. Kenapa, Bang? Dalam pandangan kekristenan, Bang, dia Tuhan, Bang. Lah, yang bener dong. Tadi Abang bilang katanya ciptaan Tuhan. Sekarang Abang bilang Tuhan. Yang bener yang mana nih? Dia itu inkarnasi dari Tuhan, Bang, dalam bentuk manusia. Jadi, ya, Anda pasti Di tahu lah. mana? Coba kasih tahu Bang di mana bahwasanya Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Silakan. Bahwasanya Tuhan Yohanes pencipta. 1:1 ayat 1. Pada mulanya terus? Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan Firman itu adalah Elohim, Bang, ya. Kok Elohim bawa Tuhan orang gimana sih? Jangan bawa Tuhan Saya orang harus dong. menyebut Allah, kan kalian kan mengini kan. Teos aja, Teos, kembali ke original teks. Enggak, saya pakai Elohim, Bang. Teos itu enggak, saya pakai Elohim. Yohanes 1 nomor 1. Masa protes di, kan kalau Allah kan kalian protes, kalau Elohim nggak mungkin lah protes kalian. Sama aja, ntar sampean juga disepak juga nanti sama orang Yahudi ya. Nggak apa-apa, pakai aja lah. Yang penting bukan nama Tuhan kami, silakan. Iya, itu kan tuh. Oke. Lanjutin aja Bang Haji. Terus
Iya iya sila. Terus yang berinkarnasi menjadi manusia di mana tuh Bang? Coba Bang ayatnya Bang. Inkarnasi bang, bukan berinkarnasi. Iya, silakan. Di mana Bang? Di mana? Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Catat ya, firman itu Firman adalah itu Allah. yang dipercaya merujuk kepada Yesus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia bang. Di mana tuh ayatnya Bang? Itu Yohanes 1:1 bang. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan begitu? Mana? Bukan Allah, Elohim bang di situ. Ya oke lah. Elohim. Iya. Bukan Yesus kan di situ Bang. Tapi di situ dia itu bang. Itu firman, itu Yesus. Tuhan yang Oke. menjelma sebagai manusia bang. Udah Oke, itu di mana konsep ayatnya, dasarnya, Bang? Apalagi yang mau ditanyakan? Ya itu mana di situ bahwasanya Yesus itu menjadi Allah itu apa Elohim itu menjadi manusia. Silakan Bang. Di mana Bang? Itu Yohanes 1 ayat 1 bang. Aduh, gimana sih abang ini? Kan pada mulanya adalah firman. Kalau firman itu menurut Abang sendiri itu apa Bang? Coba Bang, silakan Bang. Di Yohanes 10 ayat 30 kan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan itu bang, selesai kan? Ya enggak lah main selesai aja gimana judulnya selesai. Kan katanya Ya, sekarang bertanya sedikit. Ini sedikit banyak ini kayaknya nih. Aduh. Ya tapi kan nggak sesuai sama ininya Bang. Nggak sesuai sama yang Abang bicarakan bahwasanya Elohim itu menjadi manusia gitu loh Bang. Kalau Inkarnasi, manusia Bang, saya juga bukan manusia, berinkarnasi. Abang juga manusia. Kan begitu Bang. Abang manusia, saya juga manusia. Berarti Tuhannya banyak dong kalau begitu Elohimnya. Ah. Gimana itu Bang? Enggak, Tuhan satu bang. Ah, satu gimana coba? Nih. Nih kita pakai data deh biar nggak asumsi. Ini udah aku jawab ya, katanya bertanya sedikit. Ini udah banyak, Nih. 1 jam lagi nih. Nih. Sedikit banyak nih, soalnya 1 nggak jam. keluar. Loh, kok nggak bisa dibuka sih? Nah, nih. Aduh, kok nggak bisa dibuka sih? Pangeran Allah. Balik. Ini kita pakai ayat nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Theos. Ya apa tadi kau bilang Elohim. Firman itu adalah Elohim. Pertanyaannya, di mana ayatnya bahwasanya adalah ya firman itu adalah Yesus? Ini John Bang, coba. Tunggu bentar. Ini John Wich, ini Islam Kristen. Di data dulu nih, aku jadi Pak RT dulu bentar. John Wich, Islam apa Kristen? Sekali lagi, John Wich, Islam apa Kristen? Nah, turun. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Kalau nggak ngomong di ini, soalnya nggak sopan juga. Orang lagi ngomong, WC-nya kedengeran. Ya, silakan. Oke bang ya, udah ya. Mantap. Bang Singa sehat kan ya? Udah aku pamit. Enak aja lu. belum juga. Enak aja lu. Main Aku cuma kesini, aja. aku kesini cuma memastikan Bang Singa sehat nggak? Kalau sehat ya udah. Aku pergi. Parah lu bang. Nggak asik gitu ah. Mau belum diskusi. Nggak asik. Nggak asik. Belum juga diskusi. Iya betul. Abang kan ya mau mempersiapkan kemualafan abang bentar lagi kan. Masa iya langsung turun. Emang nggak mau. Oh pas pas lebaran oh kan salaman sama sesama setelah ini kan bulan puasa salat taraweh enak banget loh bang. Oh Bang pakai Singa, cake. kita adakan kesepakatan akhirat nih bang, mau nggak? Apa Kesepakatan akhirat. maksudnya?
mau ketemuan di akhirat? Enggak ketemu kita, Bang. Kami di surga, Bang Signa. Bang. Gini, maksudnya kesepakatan Bang akhirat itu Sunga, gini. aku ganti akun dulu, ini nggak bisa open cam ini, bentar ya. Oke, siap. Maksudnya gimana nih, Bang Raul? Kesepakatan akhirat, Bang. Gini maksudnya. Kalau Tuhan Abang yang benar di sana, minta tolonglah saya dibawa ke surga. Nggak bisa Kalau karena Tuhan udah saya saling yang benar, mengingat. Gini, kalau Bang. Tuhan saya yang Kalau benar, nanti saya agama kita Kristen yang ke surga. benar, Gimana? Bang. Kalau agama Kristen yang benar, kami tetap masuk surga karena Ini kami kesepakatan memuliakan damai loh, Bang. Yesus. Kesepakatan damai, Bang Singa. Tunggu dulu, nggak bisa. Allah nggak bisa negosiasi kalau udah dalam di zona hari akhir, Bang. Gini, Bang. Ketika contohnya nih agama Kristen yang benar, kami tetap masuk surga, Bang, karena kami memuliakan Yesus, memuliakan para nabi, ya. Kami nggak pernah memfitnah Yesus dan para nabi-nabi. Ketika Apa buktinya agama kalian Islam memuliakan yang Yesus? benar, abang nggak dapat apa-apa karena abang tidak mengakui adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bang. Abang ini udah ditawarin ini loh, kesepakatan yang bagus. ini. Enggak bisa, Bang. Kata kita boleh bersepakat seandainya aku dulu masuk surga, oh itu Bang Raul temanku dulu masukin. Enggak bisa, Bang. Soalnya gini, ya amaluna Bisa, Tuhan kalian kan maha pengasih gitu. kan. Masa nggak Bang, bisa? maha pengasih itu tergantung perbuatannya itu, ya. Selama di dunia, kalau memenuhi persyaratan untuk masuk surga, nanti baru bisa masuk surga. Walaupun contohnya nih Bang Raul, selama hidup Bang Raul itu bersedekah banyak, membantu orang miskin, janda-janda, anak yatim. Tetapi abang password untuk masuk surga itu enggak abang ucapkan, percuma, begitu loh, Bang. Jadi password masuk surga itu memang harus diucapkan, gitu. Itu salah satu syaratnya, ya. Enggak boleh. Karena baik Ya, kalau emang hati nggak bisa, selama di ya, dunia. nggak apa-apa lah. Iya, nggak bisa lah, Bang. Itu Tapi masalah. Abang Singa nggak usah khawatir, Bang. Nanti kalau Tuhan saya yang benar, nanti saya panggil Bang Singa ke surga. Gimana? Enggak, kami sudah dikatakan dalam Al-Quran, agama Islam itu udah sempurna, Bang. Udah sempurna, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu tuh dalam Al-Quran, Bang. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridai agama Islam itu menjadi agama bagimu. Itu dalam Islam, ya, Bang. Jadi agama Islam itu Masya Mantap Allah kali suaranya Bang Singa ini ya. sangat sempurna. 12-12 dengan Abu Hadid nih suaranya. Memang kami ini adik kakak, ya, apalagi Mr. Nasution, Masya Allah. Nah, abang apa yang mau abang tanyakan kepada Ustadz? Nggak ada sih, Ini Bang, ada nih, nggak ada. silakan. Saya cuma mau mampir. Oke, saya pamit dulu dah. Kemana, Bang? Kemarin mau bertanya sama Ustadz, sekarang langsung pergi. Kenapa? Kemarin nggak mau ditanyain sama Ustadz Nasution? Udah ditanya, aku udah dijelasin sama Bang Muhammad, udah selesai, Bang. Sama siapa? Bang Muhammad itu kemarin sudah Yang dijelaskan. mana? Udah. Bang Muhammad yang mana? Itu Bang Muhammad apa sih namanya? Muhammad Lo ya? Leo apa? Oh, Bang Muhammad Lo, mualaf. Oh ya. Nah. Udah, aku Terus? mau pamit ya. Udah, Wak, kalau lu turun, aku sumpahin bisulan 13 bulan, nggak sembuh-sembuh. Masa gitu ya? Jangan Aku cerita keturunan lah. si Jangan Pak sumpahin yang Ida, jelek-jelek aku. lah. Yo, yang baik-baik lah. Iya, aku Misalkan, keturunan. misalkan sumpahin aku jadi orang kaya, gitu dong. Bang Singa ini kenapa nih? Sumpahin yang bisul-bisul. Bang, bersyukurlah abang, Bang, naik ke komalku. Aku hargai abang, Bang, bener dah. Orang Kristen yang santun, yang sopan selalu aku hargai. Contohnya Pak Denny, Ito Teti, gitu, abang. Nah, tapi
kalau ada Oten yang menghujat ya aku terpaksa juga melawan bang. Kalau nggak dilawan nanti kebiasaan begitu loh bang. Islam aku itu paham. indah banget. Begitu loh. Ya, kalau Islam memang indah, bang, kan mayoritas Islam Indonesia kan aman-aman saja kan negeri ini. Ya, Bang, Ya. abang pernah dengerin nggak curhat seorang pendeta? Coba di belahan dunia sana bang. oh Kalau yang se- lagi bete itu kami maksudnya. orang Islam nggak boleh beribadah bang, bayangkan itu bang. Oh, yang tidak beribadah. Oh, iya. Iya. Nggak boleh beribadah, dilarang, bayangkan itu bang. Sedih kan? Negara-negara sekuler gitu, bang, memang. Padahal mayoritas Kristen di situ bang. Enggak semua. Ustadz, gimana Pak Ustadz? Sehat? Bang Alhamdulillah, Roni, sehat, aku Bang. berikan 3 pertanyaan untuk Ustadz Nasution, silakan bertanya. Silakan, Bang, Enggak ada silakan. pertanyaan Mana aku. Aku cuma lewat ini. Udah lewat. Oh, jangan sampai Ya lewat. udah, lah, Bang. pertanyaan pertama, Belum- Pak Nasution sehat nggak, Pak? Alhamdulillah sehat Bang, semoga Abang sehat. Semoga Allah berikan Abang jalan kebaikan menuju kebenaran. Amin. Bang, itu satu. Yesus memberkati Pak Nasution. Amin. Gak mungkin Tuhannya bisa mungkin Yesus. memberkati sementara dia diberkati. Sesuatu yang diberkati gak mungkin bisa memberkati. Begitu Udah, Bang. Aku pamit ya. Gimana toh? Takut banget abang, Bang. Gimana ini? Nggak ada bakal pertanyaan, kami Islam Bang. karena Aku nggak ada kami pertanyaan nggak apa. mau kalau ada orang yang ini ya karena terpaksa karena diajak-ajak masuk Islam nggak boleh begitu bang, Iya. nggak boleh. Kita ngobrol aja di sini. Emang kami ada Bang Roni, yuk, abang masuk Islam aja, nggak ada. Justru ketika aku berdiskusi sama Oten ya bang ya, lebih baik abang ateis saja dah, nggak ada, lebih baik abang Islam aja, nggak ada pernah gitu bang. Ya, kan nggak ada paksaan dalam beragama kan, Bang ya? Iya memang nggak ada Ya. paksaan. Udah aku. Cuman abang aja yang maksa cinta abang sama Bu Rasmi kemarin waktu lihat di komen. Nggak ada gitu. Ini abang nih. Dah. baik, Beneran. Udah cemburu Ustadz Nasution gara-gara abang. Itu milikku katanya. Itu Iya, benar, itu milikku, cemburu. bukan milikmu katanya gitu. Iya. Dah. No. Iya. Apalagi Oke, selamat malam. malam. I'm live on YouTube on TikTok. Iya, iya. just- Ah. Oke. Oke, silakan. Ini Ustadz, ini orang yang pakai kepanggilan Nabi Muhammad. Nih si Iya. Agus nih. Mana dia? Nggak jadi naik dia. Agus. Agus ada itu. Kenapa Bang Singa? Lawa-lawa kamu ini. Nah, ini Ya, penghujat lama-lama. ya nggak usah dinaikin, turunin lagi aja, aman. Ini Bang Agus ini. lagi. Bang Iya. Agus itu sempak Bu Darni udah dikembaliin belum? Lawa-lawa Bang Singa ini. Apa lo? Mau ngapain? Kamu Mau lawak apa berantem? enggak tuh? Tutup. Gimana ini? Lawa-lawa Silakan. kamu tanya. Silakan Ustadz Nasution dicerahkan ini si Agus. Kamu Baik. harus dicerahkan dulu. Cerahkan Lanjut, Mas, lanjut, coba, Gus. ayo cerahkan. Ya maksudnya ayo kamu cerahkan dulu. Iya, kamu cerahkan Kira-kira- kami coba. Coba kamu cerahkan. Iya. Ya, We going now to airport. Bang Singa ini Ya. lawa-lawa dari tadi Hah? nih nggak. 7 o'clock right? Iya, no problem. Ustadz, So, we have to ngomong go apa out again, sih right? Pak Ustadz? Ngomong Iya, iya, lanjut, Bang, bahasa lanjut, iya. planet. Enggak sambil jalan. Kebetulan ada tamu Iya. mau ke bandara sambil ngobrol daripada buang-buang waktu enggak. Ya macam-macam bagus kita diskusi kan sambil ke Iya. bandara gitu. Yuk. Ini Bagus. ada Agus, silakan. Bagus, Bang Agus. Gimana kabar Bang Agus, sehat? Bang, sehat ya. Bang Agus kalau boleh tahu dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Asalnya dari Indonesia. Oh ya, maksud. Iya, Nah, ini iya, kamu- iya. Iya, iya, iya. Iya. Saya juga dari Indonesia. Oke. Iya. Sama kan, Kristen ya? bukan dari Agama Arab lah. saudara? Kalau dari Kristen. Arab mah Allah. Allah. Agama saudara Kristen? Iya, Ya, Bang Agus agamanya apa? Kristen.
Mhm. bukan Kristen. Yahudi Kristen. Ya. Baik, pertama ya saya bertanya ringan-ringan aja. Karena saya adalah mungkin ya sedikit mengetahui perkara agama Islam. Tentunya saya akan menyampaikan dari sudut pandang Islam gitu ya. Jadi dalam perspektif Islam, Agus, ya, Ya. Ya. bahwasanya orang yang menuhankan anak Maryam akan masuk ke dalam neraka jahanam ketika dia tidak bertaubat. Itu dikatakan oleh Isa sendiri alaihissalam, bahwasanya dia memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya dan Tuhan kita. Sebagaimana Allah katakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Allah katakan, laqad kafara alladziina innallaha wal masih ibnu maryam. Telah kafirlah mereka yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu adalah Allah. Wa qala al-Masih, sementara Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, beribadahlah kamu hanya kepada Allah saja, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Kira-kira ucapan Isa alaihissalam dalam Al-Quran ini ada nggak kemiripan dengan ucapan Yesus dalam Bible? Kalau mirip tapi beda nama. Iya, Beda- maksudnya beda bapak, Tuhanku, beda- Tuhanmu, beda bapak, Allahku, beda Allahku, pernah ibu. dengar nggak kira-kira miripnya? Oh, mirip. Kalau Ah, di mirip. Islam mirip. Tapi beda nama, beda bapak. Kalau dari Kristen itu Yesus itu dia jelas lahir. Kalau di Al-Quran itu kan Nabi Isa lahirnya di mana? Di mana? Kami Yesus Ya. di Milkader gitu. Iya, sebenarnya bukan itu dari esensial daripada berita tentang Isa alaihissalam. Yang paling esensial daripada berita Isa itu bukan di kandang dombanya, bukan di samping pohon kurmanya, bukan itu sebenarnya. Itu hanya cerita sampingan. Tapi yang esensial daripada ceritanya itu adalah bahwasanya Isa alaihissalam adalah seorang nabi saja. Sebagaimana juga dia katakan, inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya seorang utusan adalah seorang pembawa pesan. Seorang pembawa pesan bukanlah seorang pengirim. Bisa bang tangkap nggak kira-kira itu? Oke. Kalau Baik. nanti saya tanya, oke. Nanti saya tanya lagi ya. Tanya, Saya mau nggak apa-apa. tanggapi, iya. Kita berdialog, Oke. nggak apa-apa. Abang tanya Al-Quran dan saya jawab gitu ya. Silakan. Oke. Kalau Allah sama Allah sama Nabi Muhammad itu di situ dituhankan Nabi Muhammad. Abang belum menjawab, itu langsung bertanya namanya. Jawab dulu yang barusan, baru habis itu setelah abang menjawab, baru abang bertanya, begitu loh. Iya, benar, Lanjut. benar. Jadi enggak gini. Jadi kan tadi kan saya katakan bahwasanya Isa itu dia mengatakan dia adalah utusan. Sementara kebanyakan Kristen, saya nggak tanya abang ya, kebanyakan Kristen dia telah menuhankan anak Maryam itu, anak Maria itu sebagai Tuhannya. Sementara pengakuan directly-nya ya Yesus Christ, dia adalah seorang utusan. Bahkan dalam sangat banyak ayat sekali yang tidak perlu ada penjelasan tambahan, dia mengatakan benar-benar dia adalah utusan. Saya diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel, kata beliau. Menunjukkan itu sesuatu yang mau yang pinter, mau yang setengah pinter, yang mau nggak pinter pun memahami makna itu, artinya dia adalah utusan gitu bang. Nah, untuk memahami dia Tuhan itu kan konsepnya hampir tidak ada kata-kata yang jelas kecuali datang dari bahasa yang ambigu. Contoh misalkan, mula-mula adalah firman, firman itu bersama Allah, bersama Theos. Nah, firman itu adalah Theos, kan begitu? Nah, kemudian saya dan Bapa adalah satu. Ini kan yang multi tafsir, sesuatu yang ambigu maksudnya bisa ditafsirkan berbagai macam perspektif gitu. Tapi yang clear and clear ucapan beliau yang nggak ada satu ruang untuk kita menafsirkannya adalah ucapannya sendiri. Ya, dengan inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, itu kan sesuatu yang mudah dipahami dan itu langsung ucapan Yesus sendiri gitu loh bang.
Oke. Ya. Oke. Karena Yesus itu dari Allah. Semua kita dari Allah. Emang ada yang Iya, tidak dari Yesus ini Allah? dari Allah. Kalau misalkan Yesus itu tidak dari Allah, berarti Yesus nggak kenal. Iya, Dia dari artinya Allah, semua kita dari Dia Allah. Apakah ada? Dari Allah menjelma menjadi manusia. Iya, semuanya dari Allah menjadi langit. Dari Allah menjadi gunung. Dari Allah menjadi Coba kerbau. kata Allah itu di situ gimana kata Allah? Itu Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Oh, Allah itu Tuhan. Apa arti Tuhan coba? Enggak gini. Apa arti Tuhan dalam bahasa Indonesia? Yang disembah, yang maha kuasa, yang menciptakan itu Tuhan. Berarti itu adalah sosoknya yang kita panggil itu dengan Allah. Tangkap nggak? Kami Allah itu menciptakan langit dan bumi. Itu kata Allah. Itulah dia yang menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhan, namanya Allah. Iya. Pencipta langit dan bumi. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Iya, kata Allah Jadi tadi itu kalau yang di situ menciptakan langit kata dan bumi Allahnya kan? apa? Hah? Iya. Iya, pencipta langit Iya. dan bumi itu kan, betul kan? Si Agus nggak nyambung. Bukan Allah itu sebutan. Allah itu sebutan. Ya, oke, dia sebutan, tapi yang Iya. disebut tidak ada, begitu. Maksudnya, dia adalah sebutan, tapi sebenarnya tidak ada yang disebut itu, begitu maksudnya. Iya. Abang Allah itu menyebut sebutan. roti, disebut roti, tapi rotinya nggak ada, gitu. Gimana, Jo? Tahu. Loh, Kayak itu gini kan, loh, kayak Allah gitu. itu sebutan. Sesuatu Iya. yang disebut, berarti ada yang disebut itu, hakikat yang disebut itu ada. Ketika Iya, abang mengatakan angin, kata Yesus, berarti anginnya kata itu Yesus. ada. Kamu kenal Allah satu-satunya Allah Juru yang benar. selamat. Iya, Allah yang benar. Iya. Kata Allah yang benar. Allah itu yang benar. Ya kan? Kata Allah. Iya. Coba- Tidak ada, berarti coba baca. selain daripada dia bukan Allah yang benar kan? Coba baca di Coba. Yohanes tadi di situ bilang Yohanes kan firman yang Inilah telah menjadi kehidupan yang manusia. kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Iya. Kristus yang diutus. Itu kata yang benar itu mengenal Yesus. Allah Hah? yang benar itu, Allah yang benar itu Yesus. Allah yang benar itu Yesus. Tuh, Gimana coba cara memahami bahasa tuh, Indonesia? Coba Allah bilang, yang coba. benar. Allah yang benar itu Allah adalah yang Yesus benar. gitu. Iya, Yesus. Yesus. Itu yang mati di kayu salib, itu berarti yang mati Allah yang benar itu. Bukan dia tunjukkan dirinya. Kamu mengenal Allah yang benar itu ialah Yesus. Oke. Karena utusan itu karena dia sebagai manusianya, makanya utusan. Gitu loh. Ke Coba dunia, gini. Coba abang coba ke dunia pahami secara bahasa namanya Indonesia. utusan. Kalau kamu ke dunia Oke, berarti coba, utusan. Agus, coba pelan-pelan. Coba dengarkan ini bahasa Indonesia yang mudah dipahami sebenarnya. Jangan justru kamu mengkelirukan sesuatu yang sudah clear. Coba pelan. Bukan dia Ini, dari pelan, surga, pelan, itu pelan. berarti utusan. Iya, coba pelan. Dan- Dengarkan ini kata-katanya. Iya, Dengarkan artinya dulu. utusan. Saya akan katakan, dengarkan. Saya akan bacakan kembali itu Bible kamu. Coba lihat. Inilah kehidupan yang kekal Coba itu. tampilkan ayatnya. Coba tampilkan ayatnya. Bang Kamu Sia. udah pernah baca itu atau gimana? Saya Inilah dengar, masalahnya pernah kalian, baca. orang Biar Kristen kita ini. clearkan Kami ayat lebih itu. paham pula lagi Bible kalian daripada Saya kalian. paham loh. Di situ yang nggak paham, makanya kamu bertanya. Makanya dengarkan, saya bacakan ulang ini, dengarkan. Inilah kehidupan yang kekal itu. Mengenal engkau orang kedua tunggal. Engkau itu orang itu, Yesus itu. Yang ngomong itu siapa berarti? Yesus. Jadi yang mengatakan Yesus, yang ditunjuk Yesus. Iya. Inilah kehidupan yang kekal itu. Mengenal
kata Yesus. Mengenal emang engkau, ada berapa Allah orang yang benar, Yesus? Katakan Yesus yang ditunjuk Yesus, gitu. Itu kata-kata itu loh. Masa Yohanes 17. Kata-kata itu jelas loh. Coba kita tanya sama si ini Ustadz, sama Chris. Chris, gimana menurutmu ini Chris? Dia coba Chris, bantu dulu Chris. silakan bantu si Agus. Kau mute dulu Gus. Bukan, Ya nanti aku Adim. persilakan. Mute dulu lah kau. Silakan Chris. Bertanya kepada Yesus. Diam dulu Chris. Kau. Oke. Coba Ya. dengarkan, tenang dulu. Silakan supaya- Chris. Silakan Chris, coba. Ketika Yesus mengatakan inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau, kata Yesus, mengenal engkau. Yesus mengatakan Yesus yang lain begitu, atau berarti ada dua Yesus. Yesus mengatakan inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus. Yang mengatakan Yesus, yang disebutkan juga Allah yang benar itu oleh Yesus, begitu. Berarti ada dua Yesus. Coba, Chris. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 dengar Itu ya. dulu baca nanti itu dulu yang tadi itu. Kamu setuju Iya, iya. nggak? Kalau yang Kalau saya baca maksudnya, itu, kalau maksudnya tadi itu inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang Ya, ditunjuk betul, juga Pak. Yesus, yang mengatakan juga Yesus. Anda sepakat jadi nggak tunjuk itu? Bapak dengar Bapak dari kan? Artinya yang mengatakannya siapa? Yesus, Yesus. Yang ditunjuknya siapa? Bapak. Bapak, Oh, bukan dengar Yesus. tuh, Gus. Yesus tidak mengatakan. Sekarang nggak tanya Agus, buka mute-nya. Kamu sudah paham nggak? Yang ditunjuk itu Bapa, Allah yang benar itu. Agus nggak ngerti itu Bang Chris. Kalau Coba saya baca 1 Korintus. Iya, Tritunggal Dengar, saya baca. itu bisa bedakan Bapa, Yesus, Allah, Yesus, Roh Kudus. Itu bisa pisahkan. Dengarkan Bisa dulu, bedakan, ini bisa konteksnya bedakan. sangat clear and clear. Coba Dengarkan saya dulu. baca ayat 1 ayat dulu, baru kita bahas lagi ya. Coba. Oke, Ini baca pemahaman Yohanes 1 sampai Paulus. 3, coba baca. Ya sudah tadi udah dibaca itu. Yohanes Dan 1, 1, 2, 1, 3. Boleh juga baca. Yohanes 3, 1, 3, 2, 3, 3 boleh juga. Saya Maksudnya membaca di Korintus. dibaca satu perikop pun sama aja juga pengertiannya. 1 Korintus 8 ayat 6 dan Ibrani 12 ayat 9, Yohanes 1 ayat 17. Ya dengar ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani 12 ayat 9, Yohanes 1 ayat 17. Jadi Berarti ia ada memberikan satu- kesaksian. Satu Itulah Allah sebabnya, yang benar. Yang begitu kan? ya. Berarti Kemudian Allah itu beda satu- dengan Yesus toh? Itu Tapi dulu. Yesus biar disebut clear dulu. Ya, Allah Bapa, Allah saja. Hanya Iya, ada nanti, satu. nanti ada jawabannya. yaitu Maksud saya, berarti di situ dibedakan Allah itu adalah Bapa, Yesus itu Tuhan. benar nggak sih? Itu di 1 Korintus 8 Coba. 6, Ibrani 12 9, Yohanes 1 17. Mana? Iya, Jadi- artinya Allah, satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, segala dan satu sesuatu. saja. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi jelaskan, Yesus disebut Tuhan Ya. itu, Bapa adalah Allah. Ya, oke. Jadi dia di situ kan dikatakan, coba tadi di Korintus berapa tadi yang baca, coba baca lagi dong. 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani 12 ayat Coba baca 9, tadi. Yohanes 1 ayat 17. Jadi di sini, oke. Coba ulang, enggak yang tadi tuh, Korintus 1 ayat 8 tadi tuh, coba baca, coba. Satu Korintus Coba 8 ayat bacakan. 6. Ya, Namun 6 bagi tadi, kita coba bacakan, coba. hanya dengar ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu,
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah Bapa satu Tuhan yaitu Yesus, kita adalah ciptaan. Baik. Jadi menurut Anda, oke, berarti kan di satu sisi Yesus mengatakan Dia adalah utusan. Yang Anda baca tadi itu Dia adalah Tuhan, kan begitu. Apakah Tuhan di situ pengertian pencipta langit dan bumi, atau ada pengertian lain dari makna Tuhan di dalam Bible kalian? Di sini jelas dikatakan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Jadi di dalam Berarti kan penciptaan segala sesuatu dijadikan itu dari Bapa. Artinya Yesus tidak memiliki hak untuk menciptakan, tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan, karena segala sesuatu dari Bapa. Benar tidak? Begitu pengertiannya. Iya, dengar ya. Kalau benar, namun kalau benar, hanya ada satu Allah saja, itu Bapa yang sebentar. daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya Kalau berdasar, artinya kan segala dari sesuatu Bapa. berasal daripada Bapa, betul? Nah, yang dicipta segala sesuatu oleh Yesus. Dicipta segala sesuatu. Jadi Kok berasal dari Dia segala sesuatu, kok dicipta lagi sama Yesus? Dengar ya, segala sesuatu berasal dari Bapa, yaitu Dari kuasa. Bapa. Nah, kuasa ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi beda segala sesuatu berasal dari Bapa dengan segala sesuatu dijadikan. Jadi Yesus itu terlibat dalam penciptaan. Coba coba pelan-pelan, coba baca ulang, Bang. Pelan-pelan sekali, coba. Kamu sepertinya ada mistake di situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Dia segala sesuatu. Oke. Dan lanjut. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi segala sesuatu berasal dari Bapa, dan yang dijadikan itu oleh Yesus. Olehnya itu, dijadikan olehnya itu artinya disebabkan Dia diciptakan segala. Itu sebenarnya mirip dengan hadis-hadis yang ada itu, dengan sebab Muhammad diciptakan segala sesuatu. Ya, makanya kita Kristen bahasa lain daripada sebab. Makanya di Kejadian 1 waktu mencipta manusia, memang Bapa dan Yesus itu bersama-sama. Dalam penciptaan Yesus sudah terlibat. Dia makanya dikatakan ada dua sosok, berarti ada dua sosok pencipta berarti. Enggak. Apa ada dua pencipta berarti? Baiklah kita mencipta manusia itu segambar dengan rupa kita, makanya disebut jamak bukan tunggal. Baiklah saya, Bapak saja. Berarti ada dua pencipta di dalam keyakinan Kristianiti. Ya sebenarnya kalau kita Yesus juga punya andil dalam penciptaan. Kalau kita ke Kidung Agung 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi, aku ada. Nah, Yesus itu ada ketika penciptaan, Dia menyaksikan, dan mereka bersama-sama waktu mencipta manusia, mereka sependapat untuk baik kita membuat manusia segambar dan rupa kita. Ya udah jamak. Artinya pencipta di dalam kekristianiti nggak cukup satu, ada lebih dari jamak berarti ya, lebih dari satu ya. Iya, ada Bapa, ada Yesus. Yesus kan dikatakan aku adalah yang sulung dari semua ciptaan. Kalau Bapa Allah Bapa itu berarti Yesus itu maha tahu nggak dia kira-kira? Maha tahu nggak dia? Lah ya maha tahu lah. Maha tahu dia. Dia tahu nggak kalau dia mau mati? Kalau dia mau dibunuh sama kalau dia mau mati. Ada nggak? Tunggu sebentar, gantian dulu, dengarkan biar ini. Apakah Yesus punya andil dalam penciptaan manusia? Punya. Berarti ketika Romawi membunuh dia, itu berarti dia dibunuh oleh ciptaannya, begitu? Dan dia tahu kalau dia mau dibunuh ciptaannya. Dia tahu dia akan mati. Kira-kira? Dia akan dibunuh. Logikanya harus seperti itu. Seharusnya begitu kan? Iya. Oke. Berarti dia tahu kalau dia mau dibunuh oleh ciptaannya. Iya, dia tahu. Apakah Anda tidak? Ketika Apakah Anda tidak melihat itu adalah bagian daripada musuh misi bunuh diri?
itu bukan bunuh diri. Jadi itu Bukan bunuh memang diri. Bapak Sekarang disebut. abang dia enggak, sekarang Yesus tahu dia kalau mau dibunuh. Kemudian dia datang ke situ. Berarti itu adalah misi bunuh Tahu diri. lah, dia akan mati. Kok bunuh diri beda dengan bunuh diri, gantung diri beda dengan Yudas dan Yesus. Beda Yesus gantung kan diri, misi bunuh diri. Dengarkan dulu. Misi bunuh diri, gantung diri beda. Iya. Misi bunuh diri Yesus artinya kan. abang sudah dengarkan dulu. Abang tahu kalau abang pergi ke suatu tempat yang orang sudah mengancam abang akan membunuh di situ, abang tetap datang ke situ, itu namanya misi bunuh diri. Ya terserah Anda mau nggak begitu, tetapi dengar ya. Itu simple logiknya, Sebelum- brother. Simple logic. sebelum Yesus- Jadi sebelum ketika Yesus gini. mati. Saya tunggu sebentar. Jadi ketika ada abang sudah tahu bahwasanya abang pergi, kamu pergi apa, Chris? Kamu kalau datang ke sini, maka kami akan bunuh kamu. Misalkan ada yang ngomong gitu sama abang. Kemudian abang datang ke situ, itu adalah misi bunuh diri yang sukses. Pakai nggak kira-kira secara logik begitu? Iya, secara logik begitu ya. Artinya Yesus sudah tahu dia mau dibunuh, kemudian dia tetap datang ke situ, itu adalah misi bunuh diri yang sukses, betul? Nggak ada Iya. masalah kalau abang meyakininya. Iya, memang demikian terjadi. Dan Ya Bapak sudah. disebut. Berarti dia Terjadi. adalah misi bunuh diri. Oke. Nah, itu Baik, luar biasa. kesimpulan Anda. Itu kesimpulan Anda begitu. Anda nggak sepakat berarti itu? Kalau dia kan dia maha tahu tadi dia punya andil untuk dalam menciptakan makhluknya, tentara Romawi. Kemudian dia sudah tahu kalau dia mau dibunuh oleh tentara Romawi. Kemudian dia datang ke situ. Apakah skenario dia lari itu dari kejaran tentara Romawi itu bagian daripada skenario pura-pura atau gimana kira-kira? Kan dia sudah tahu nih, dia kan misinya ke dunia adalah untuk dibunuh oleh makhluknya untuk menebus manusia. Tetapi di suatu ketika dia lari. Betul tidak dia lari dari kejaran Romawi? Kalau Betul belum tidak? Enggak, waktu, tunggu dulu, baca. Betul tidak dia lari? dia menghindar ketika belum waktunya. Iya, menghindar dan lari itu kan hanya sinonim kata saja. Lari itu loh, atau menghindar deh. Oke, menghindar. Oke, bahasa abang menghindar. Kalau bahasa saya lari dari kejaran Romawi toh. Nah, apakah itu adalah bagian daripada kepura-puraan Yesus yang sukses, bahwasanya hakikatnya dia akan mensukseskan misi bunuh dirinya, tapi dia masih pura-pura lari gitu? Kira-kira gimana? Kira-kira Itu Yesus bukan- ini bisa dikatakan itu bener ya. aktor yang sukses enggak kira-kira? Karena dia Itu sudah tahu dia mau sebenarnya dibunuh, tapi dia sempat itu pura-pura lari, berarti kan? itu bukan bunuh diri ya. Jadi segala dia dikhianati, dia ditangkap, dia disesat, dia dianiaya ya, sampai digantung di kayu Tapi salib. kan dia sudah tahu itu kan nubuat yang harus terjadi, yang dia sudah tahu bahwasanya dia akan dikhianati. Tetapi kan tujuan dia tadi itu mati itu adalah supaya dia menebus dosa manusia, kan begitu? Nah, sekarang dia kan sempat lari dari kejaran tentara Romawi. Tentunya sesuai dengan nubuat dia kan harus mati. Tetapi dia masih Iya, dia lari sempat kemana? menghindar. Iya, di mana datanya, di mana dia lari? Oke. Jadi Yesus itu sempat menghindar, itu dia tidak ada dalam Bible kalian. Dia lari kemana? Enggak, sekarang mau lari kemana dia menghindar itu urusan lain. Saya mau tanya, ada nggak dia lari dan menghindar daripada kejaran Romawi? Kalau menghindar Itu dari dulu. dengar ya, bukan kejaran Romawi. Dia pernah menghindar ketika dia mengajar dalam kerumunan orang banyak. Mereka mau melempar menghajar dia, tetapi dia menghindar. Tapi bukan dari kejaran tentara Romawi. Ada di Alkitab tentang dia pernah menghindar dari orang banyak, tapi bukan dalam rangka orang Romawi Mengejar mengejar dia. Romawi. Tapi kan dia mau diadili kan? Dia dikejar karena Iya. mau diadilin toh. Benar Iya. nggak sih? Waktu itu kan pemerintahnya adalah tentara Romawi kan? Tentu yang mengejarnya itu adalah aparatur Romawi, betul tidak? Untuk dia ditangkap dan diadili kan? Kemudian dia lari menghindar kan? Kita harus perhatikan sebelum dia kan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi berusaha supaya dia Juga ikut
Ya, oke. Enggak, maksud Tetapi- saya begini. Enggak, poin yang mau saya sampaikan, Chris, begini. Dia kan punya betul Loh. akan dibunuh oleh ciptaannya yang Anda yakini Yesus punya andil dalam penciptaannya. Mereka semua manusia. Kemudian dia sempat menghindar dan berbagai macam intrik yang terjadi. Menurut Anda itu bagian daripada skenario sukses Yesus, padahal dia tahu dia akan dibunuh. Tapi dia pura-pura menghindar dulu. Ya, segala macam intrik dan lain sebagainya. Bukan gitu menurut Anda? Bagian daripada skenario yang sangat sukses untuk misi bunuh diri itu? Dia bukan berpura-pura, dia juga bukan misi bunuh diri, dia dibunuh Kemudian juga. dia kan takut di situ. Apakah takut? Enggak, dia kan juga takut kan? Artinya takutnya itu bagian daripada skenario Yesus. Aku pura-pura takut nih, padahal dia sudah tahu dia mau dibunuh kan? Oh, kok pura-pura? Kan dia Kok takut skenario? juga kan? Bahkan ketika Gimana Yesus dia mengatakan takut? elai lima Gimana dia sabaktani. takut? Elai lama sabaktani. Enggak, sebentar. Itu Konstruksi cara sudah berpikirnya mau biar kita putus bangun yang bagus. napas. Sudah mau putus napas, dia katakan Eli lama sabatani. Jadi kemanusiaannya. Kenapa kau dagingnya. tinggalkan aku, Terus, katanya kan? Kenapa kau tinggalkan aku? Iya, dia berarti itu juga bagian daripada kepura-puraan Yesus. Seakan-akan dia mengerang kesakitan. Masa bakti. Padahal dia sudah tahu kok dia mau dibunuh supaya misi bunuhnya sukses. Tapi dia pura-pura di depan orang mengatakan, masa bakti. Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kan itu bagian daripada skenario yang memang dia buat. Dia berpura-pura meminta pertolongan. Kalau pura-pura itu adalah pendapat Anda, ya. Bukan, Itu pendapat ini namanya Ya, jadi itu pura-pura itu untuk Anda saja, ya. Anda Tunggu saja sebentar, memahami. saudaraku Chris. Kita ulang lagi. Anda yakin kan kalau dia sudah tahu dia mau dibunuh? Anda yakin kan itu? Kan sudah dikatakannya sebelum dia ditangkap. Sebelumnya dia kan berdoa juga. sebelum Iya, ditangkap. artinya dia tahu dia kalau mau ditangkap, mau dibunuh. Dia tahu Betul kan? akan terjadi, dia akan mati, bangkit hari Dia ketiga akan dimati. disampaikan kepada muridnya. Iya, jadi rangkaian tadi itu dia kan sudah tahu dia mau dibunuh, mau disalibkan. Kan begitu. Jadi ketika dia ketakutan, ketika dia mengadu, semaktan itu tentunya bagian daripada skenario untuk terlihat di hadapan orang seakan-akan dia takut. Padahal dia sendiri Jadi sudah tahu dia akan mati. Jadi Kan begitu kan? kesimpulan Anda dia pura-pura ya. Tentunya Iya. gini loh. Gini, Oh, kamu sudah tahu. Tunggu sebentar, itu benar sebentar. ya. Kamu tahu Ya, gini. Kamu kan tahu Enggak, kalau kamu mau enggak. dibunuh, tapi Saya kau harus pura-pura jelaskan ketakutan. dulu, ya. Sementara kau sendiri, dengarkan dulu Chris, dengarkan itu, biar sambung konstruksi berpikirnya begini. Jangan kamu jelaskan apa, saya tidak mau dengar. Soalnya apa? Anda bertahan, dia pura-pura. Sedangkan Yesus itu disaksikan orang banyak, ditangkap, dianiaya, disiksa. Ya, dia tidak ada Pertanyaannya istilah. begini, dia sudah tahu nggak kalau dia mau dibunuh? Tidak Sudah ada tahu nggak dia mau dibunuh? Ya, dia itu diserupakan, ya. Itu kan di ajaran kalian dia diserupakan. Tunggu itu dulu, kita nggak masuk ke situ, bro. Gini loh, Menyelewengkan ini kebenaran. konstruksi berpikir sederhana. Yesus sudah tahu dia kalau mau dibunuh. Anda sepakat? Artinya dia harus terjadi di pembunuhan itu. Anda sepakat nggak itu? Ini memang terjadi, memang dia sendiri bicara saya dibunuh kok. Iya, berarti seluruh rangkaian Pura-pura. Oke, Anda katakan seluruh pura-pura di rangkaian mana? yang terjadi itu, kemudian dia menghindar, kemudian dia lari, kemudian setelah dia disalibkan dia sempat mengatakan maksa baktani. Tentu itu bagian daripada skenario yang sebenarnya Yesus sudah tahu itu akan terjadi, kan begitu Bang, simpelnya. Iya, yang terjadi itu dia mengalami, dia kan ditombak, tumpah Ya. darahnya oleh banyak dan mati. Dan Mati. sebelum putus napas, dia bicara kepada Bapa. Tapi tidak ada skenario pura-pura, itu pendapat Anda saja itu. Berarti itu benar-benar dia berarti mengatakan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Coba itu kan perasaan yang ketika itu seakan-akan dia putus asa, benar nggak sih?
Ya dia mau putus apa sakit, mau apa kek, yang penting dia kepada Tunggu Allah di dulu. surga, dia Kalau katakan dia sudah tahu mau Eli dibunuh, kenapa dia harus elai masa baktani? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kalau dia sudah tahu kalau dia mau dibunuh, ucapan itu berarti adalah ucapan kepura-puraan untuk seakan-akan. Enggak, dengarkan dulu Jangan nanti asal- Anda bantah. Jangan mengandai-andai. Artinya, loh itu adalah simple logiknya. Ketika dia sudah tahu mau dibunuh, Iya, simple mau ditombak, logiknya, mau apa mau kek. diapain, Itu- kemudian dia pura-pura kesakitan, pura-pura dia mengadu. Itu pura-pura, nggak ada di Alkitab dibilang Yesus pura-pura, nggak ada. Itu Ada saja namanya, kata-kata. itu namanya simple logic dari kisah itu, Bang. Jangan nambah. Setan juga Nggak suka ditambah. memutarbalikkan. Dengar ya, setan Ya, suka izin. memutarbalikkan. Assalamualaikum Alkitab. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Miftah. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Masruf, Islam Kristen. Saya bukan Oten. Mama Bang Masruf, Oh, ini Pak Kiai Oten Mana baik. kabarnya guruku? Kang Ustaz pastikan Baik, ya Pak Ustaz, gimana sehat? lama tak jumpa ini. Ustaz, apa kabar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Komandan ini nangkring aja di atas nih. Iya. Lanjut guru kok, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Jadi saya ingin berbagi cara konstruksi berpikir dengan saudaraku Chris. Tadi dia mengatakan bahwasanya Yesus sudah tahu dia mau dibunuh, mau ditombak, dia akan mati. Dia sudah tahu semuanya itu, kisah itu. Artinya Tuhan ya dalam misinya kedua penyelamatan terhadap manusia yang diyakini oleh Kristen bahwasanya dia akan dibunuh, dia sudah yakin akan dibunuh, akan disalib. Artinya seluruh yang terjadi tadi itu mulai dari dia ketakutan, lari dan lain sebagainya, bahkan mengadu kepada Elai Tuhannya Yesus tadi kan? Elai, Tuhan, ada Tuhannya Yesus kan berarti? Elai, lama sabaktani, kenapa engkau tinggalkan aku? Artinya ucapannya itu hanyalah ucapan yang sebenarnya dia tidak perlu dia ucapkan lagi karena dia sudah tahu dia mau mati. Dan itu adalah nubuat yang harus terjadi. Begitu konstruktif berpikirnya Bang Kris. Simple logiknya seperti itu. Iya, simple logic. Secara Chris, Ya, yang jelas kenyataannya Yesus itu sesuai nubuatan dan apa yang dikatakan itu terjadi. Jadi kalau ada kitab lain mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan bangkit, itu adalah pengajaran sesat ya. Seperti yang dilakukan iblis ketika dia menggoda Hawa. Dia gunakan Alkitab tetapi dibumbui dengan dusta. Jadi janganlah kita campur-campur kebohongan isi Alkitab itu. Karena Alkitab memang nyata ya. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Gitu aja. Emang di zaman Iya. Adam Bible udah ada. Yang dipakai iblis itu. Bang Kris, emang udah ada Bible waktu Adam diciptakan itu? Oi, Iblis katanya iblis memakai Bible. Gimana? Firman Allah katakan jangan kamu makan buah itu, tetapi iblis bilang tentulah Allah mengatakan kamu tidak makan buah itu. Kalau kamu makan kamu akan Waktu itu mati. dimakan Apa nggak? Di iblis- Kejadian apa 2:17 itu iblis dimakan nggak, Kris? Dengar dulu, Chris, dengar dulu. Apa yang waktu itu dikatakan, jadi dimakan nggak sama kamu Adam? tidak mati. Jadi Chris. iblis mengutip firman Allah dan Chris. memutarbalikkan Chris. dusta. Jangan seperti iblis. Chris, waktu di Taman Eden itu Adam dan Hawa makan buah itu enggak? Yang makan lebih dulu Hawa. Iya, terus Adam ikut makan enggak? Kemudian Adam ikut makan. Oke, karena diberikan oleh apakah Hawa. dia mati waktu itu, Adam? Kalau mati jasmani tidak segera, tetapi Kata Tuhan di situ pada hari memakannya engkau akan mati. Apakah dia jadi mati itu? Chris, jadi mati nggak dia di hari memakan? kamu ngomong. Chris, jadi mati nggak dia waktu memakan buah pengetahuan itu?
Ya, Adam dan Hawa itu harusnya tidak mati-mati, hidup kekal ya, tidak mati-mati. Aduh, Dari di hari setelah memakan mereka itu, di hari Setelah Adam makan memakan itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia jadi mati nggak? Itu yang kutanya. ya belum mati, tetapi memang mati. Berarti bohong. Kejadian 2:17 itu iyalah. ngeprank Tuhannya. Ya kan di situ ilham